Halo semuanya, saya Owen dari Otek, dan kali ini saya akan melakukan sebuah video tentang CPU AMD Ryzen seri 4000 yang baru saja dikeluarkan oleh AMD dan membuat semua media yang sudah mengetes laptop dengan CPU tersebut sangat kaget karena performance-nya sangat luar biasa dibandingkan CPU Intel yang lama. Dan walaupun saya tidak bisa mendapatkan laptop Asus Zephyrus G14 yang banyak direview oleh jurnalis dan juga YouTuber lain, saya bisa mendapatkan sebuah laptop Asus TUF Gaming A15 yang setahu saya TUF Gaming A15 dan juga 17 dan juga Asus Zephyrus adalah satu-satunya pilihan untuk laptop yang berisi dengan AMD Ryzen seri 4000. Dan dalam laptop ini Anda akan mendapatkan sebuah CPU AMD Ryzen 7 4800H. Dan CPU ini adalah CPU 8 core. Dan itulah hal yang membuat laptop ini sangat menarik, karena sejak kapan Anda bisa mendapatkan sebuah laptop 8 core CPU-nya dengan GPU GTX 1660 Ti ataupun ada option RTX 2060 dengan harga yang sangat terjangkau. Karena ya memang ini harga officialnya masih saat diluncurkan di Amerika ini adalah $1000. Yaitu mungkin sekarang dengan rupiahnya yang agak gila harganya sekitar 15-16 juta mungkin di Indo. Tapi tetap saja dengan harga seperti itu, Anda mendapatkan sebuah laptop dengan isi CPU 8 core. Dan itu hal yang paling penting dari laptop ini. Dan hal yang paling menarik. Karena GPU-nya hanya GTX 1660 Ti yang bisa dilihat performance-nya seperti apa saja dengan laptop lain. Tapi CPU-nya sendiri yang sangat paling penting. Lalu, mari kita lihat dulu laptopnya seperti apa setelah membicarakan mengapa CPU-nya sangat penting. Seperti yang Anda bisa lihat di belakangnya ada dua ventilasi bolongnya yang memiliki heatsink di belakangnya yang berwarna oranye. Dan mungkin Anda berpikir, oh ini seperti Asus Strix yang lama dengan heatsink warna oranye yang hanya dicat. Tapi tidak, kali ini Asus menggunakan sebuah heatsink yang menggunakan Finstack copper atau tembaga. Hal ini digunakan agar bisa mengeluarkan panas dengan lebih efisien karena saya ulangi lagi, ini laptop yang isinya CPU 8 core 16 thread AMD Ryzen. Dan Ryzen 4000 ini adalah CPU dengan menggunakan arsitektur Zen 2, yaitu sama dengan CPU AMD Ryzen seri 3000 yang di desktop. Jadi performance-nya akan sangat bagus. Seperti yang akan Anda lihat pada saya mencoba Cinebench pada laptop ini. Lalu untuk di bagian pinggir-pinggir laptop ini, Anda bisa lihat ada I/O port-nya yang cukup banyak, ada Ethernet jack dan juga HDMI yang support 4K dan lain-lain, semua standar yang modern, dan juga dua USB connector dan juga USB Type-C dan headphone jack juga untuk power. Di belakang hanya ventilasi saja seperti saya sudah tunjukkan tadi, dan di sebelah kanan tidak ada banyak hal, hanya satu USB port saja. Dan saya kira ini SD card reader, tapi ternyata ini adalah hanya sebuah speaker grill. Dan di sebelah sini juga ada sedikit ventilasi lagi yang ekstra. Dan bagian sini mendinginkan bagian GPU-nya. Lalu bagian bawahnya seperti Anda bisa lihat, desainnya lumayan menarik dan agak aneh karena desainnya memiliki banyak heksagon-heksagon yang berfungsi juga sebagai ventilasi untuk cooling system laptop ini. Dan di balik laptop ini juga di dalamnya, Asus juga menempatkan dua slot M.2 SSD yang satu sudah dipopulasikan karena laptop ini berisi dengan SSD NVMe 512GB dari Toshiba dan juga RAM DDR4 16GB x 2 sticknya. Jadi sebenarnya ini konfigurasi laptopnya sangat ideal menurut saya, karena bukan hanya Anda mendapatkan sebuah CPU AMD Ryzen 8 core yang baru, Anda juga mendapatkan sebuah GTX 1660 Ti yang performanya tidak jauh dengan RTX 2060 untuk yang di mobile. Hanya tidak mendapatkan fitur RTX saja, tapi harganya jauh lebih murah, sepertinya sekitar beda 3-4 juta dibandingkan model yang menggunakan RTX 2060. Saya tidak tahu ini laptopnya sudah keluar belum di Indo, tapi sementara ini saya sudah tahu ini sudah keluar di Amerika. Dan teman saya membeli laptop ini dan membiarkan saya untuk mengetesnya. Tapi karena itu saya juga tidak bisa mengetes lama, mencari tahu battery life dan lain-lain, karena saya hanya bisa meminjamnya sebentar untuk video ini saja. Tapi ya, bagian atas laptopnya Anda juga bisa lihat, desainnya sangat bagus dan menggunakan aluminium, jadi terasa sangat berkualitas dan tidak terasa murahan seperti banyak laptop yang menggunakan eksterior sepenuhnya dengan plastik. Tapi laptop ini memang laptop lumayan low end dan budget, mid range kira-kira, makanya mereknya TUF Gaming bukan ROG atau Strix.
Jadi mereka menggunakan banyak plastik, yaitu di bagian bawahnya dan juga di pinggir-pinggir dan di palm rest dan bagian keyboardnya. Seperti Anda bisa lihat, keyboardnya sendiri pun tapi masih memiliki fitur RGB lighting seperti banyak gaming laptop sekarang, karena sepertinya itu yang semua orang cari sekarang. Kalau nggak ada RGB, nggak ada yang beli. Jadi tentu saja Asus menggunakan RGB lighting pada keyboardnya, yang bisa Anda kontrol dari aura software-nya di Armoury Crate Asus, yang juga bisa digunakan untuk mengkontrol fan speed dan lain-lain. Lalu untuk layar sendiri, Anda bisa lihat ini memiliki layar 144Hz, 1080p. Setahu saya ini IPS display, tapi emang warnanya tidak terlalu bagus karena ini bukan laptop ditujukan untuk creators, tapi sebenarnya masih lumayan. Cuman kalau Anda mencari laptop yang layarnya bagus, beli saja versi Zephyrus-nya, karena menurut review-review lain, layar itu memang lebih bagus daripada ini, dan layar Asus Zephyrus itu memang sangat bagus akurasi warnanya. Dan untuk trackpad dan keyboardnya sendiri, menurut saya ini biasa-biasa saja, tidak jelek dan tidak terlalu bagus. Apalagi karena laptop ini memiliki casing outer plastik, jadi keyboardnya sendiri sedikit ada flex saat Anda mengetik dan juga menekan-nekannya seperti Anda bisa lihat. Bukan hal terburuk yang pernah ada, tapi keyboard ini memang bukan yang paling bagus juga, dan tetap saja masih lebih bagus dibanding keyboard dari Apple seperti Butterfly Switch mereka yang sangat jelek dan terasa seperti mengetik pada layar. Untuk touchpad-nya sendiri biasa-biasa saja menurut saya, dan bisa digunakan dan mensupport Windows features yang gerakan-gerakannya lain. Dan satu hal yang menurut saya lumayan menarik adalah seperti Anda bisa lihat di stiker laptopnya sendiri. Biasanya stiker Nvidia GeForce sangat besar, tapi di sini yang paling besar adalah stiker AMD Ryzen-nya. Dan menurut saya ini make sense juga, karena memang di laptop ini hal yang paling menarik adalah CPU AMD Ryzen-nya sendiri. Memang harus dicolok karena performance-nya tanpa dicolok akan turun, tapi itu memang standar semua gaming laptop. Jadi saya akan colok ini dan buka Cinebench. Cinebench adalah sebuah aplikasi untuk mengetes performance CPU dengan rendering 3D application dari Cineform. Dan ya, selama ini berjalan, saya pernah mencoba Cinebench ini mencapai lebih dari 4100 poin. Yaitu sangat-sangat tinggi sekali untuk sebuah laptop. Karena kapan Anda bisa menemukan performance seperti itu kecuali dengan laptop yang ditujuan untuk replacement desktop yang menggunakan Intel Core i9 10980HK atau apapun namanya dari Intel yang lumayan pusing. Yang 8 core dari Intel baru bisa mengalahkan ini, dan itu pun laptopnya biasanya 2 kali lipat harganya atau lebih, dan juga power consumption-nya, pemakaian listriknya jauh lebih tinggi. Lalu seperti Anda bisa dengar, emang kipas ini mulai agak berisik saat digunakan full load. Tapi menurut saya ini tidak terlalu parah, karena kipas laptop ini memang mencoba menginginkan sebuah CPU 8 core dari AMD yang power consumption-nya sekitar 45-50 wattan. Yang masih sangat rendah untuk sebuah CPU 8 core, tapi untuk laptop memang itu mulai agak tinggi. Tapi cooling system Asus ini memang mereka desain dengan lumayan bagus, karena temperaturnya sendiri tidak melewati sekitar 80 derajat, dan juga berisiknya tidak menyengat di kuping menurut saya. Dan performance-nya pun lumayan tinggi, dengan CPU-nya bisa bertahan di sekitar 3,6 GHz saat melakukan Cinebench dan juga hal-hal berat yang lain. Dan bahkan di game atau hal-hal yang ringan, CPU ini bisa memboost paling tinggi sekitar 4,2-4,3 GHz, yaitu sebenarnya mencapai rating boost clock Ryzen 7 4800H ini, yaitu rating 4,2 GHz. Dan base clock-nya pun padahal hanya 2,8 GHz, tapi CPU ini dalam laptop Asus ini yang di-engineer oleh Asus bisa mencapai 3,6 GHz pada full load. Jadi menurut saya itu hasil yang sangat bagus untuk sebuah gaming laptop menggunakan CPU 8 core seperti ini. Saya tidak bisa bilang lagi, tapi ini memang hal paling hebat dari laptop ini dan yang paling menarik, yaitu Anda bisa mendapatkan sebuah laptop yang harganya terjangkau relatif dan bisa mendapatkan sebuah CPU 8 core. Dan CPU 8 core ini bukan cuma kayak 8 core dari AMD yang lumayan, tapi ini memang CPU 8 core yang sangat bagus yang bisa mengalahkan banyak laptop-laptop yang berisi Intel i9 8 core juga. Ya, seperti Anda bisa lihat, poinnya sekarang 4200 saat di Cinebench. Jadi memang ini CPU yang sangat kencang dan bahkan bisa mengalahkan CPU AMD Ryzen seri pertama 1700X, karena CPU itu memang kurang bagus yang seri pertama dari AMD,
Dan clock speednya pun agak rendah. Bahkan kalau di overclock, Anda akan mencapai mungkin 3,94 GHz paling tingginya. Dan 3,6 GHz pada AMD Ryzen Zen 2 menggunakan IPC dan instruction per clock lebih tinggi, performanya tentu saja lebih bagus daripada Ryzen first generation yang desktop bahkan. Tapi ya untuk performanya laptop ini juga seperti saya bilang, GTX 1660 Ti-nya mirip-mirip dengan laptop lain juga. Jadi untuk hal 3D Mark dan gaming test yang lain, seperti bisa dilihat performanya sendiri mirip-mirip dan cukup bagus. Tapi laptop ini juga ternyata bisa di overclock menggunakan MSI Afterburner seperti kebanyakan laptop lain dengan GPU ini. Dan saya bisa mendapatkan overclock plus 170 MHz di GPU core dan plus 800 MHz di memori, yang mendapatkan skor yang lumayan lebih tinggi lagi saat menggunakan 3D Mark di benchmarknya. Sekali lagi saya tidak bisa menggunakan laptop ini terlalu lama, jadi saya tidak bisa mengetes banyak game. Jadi semoga tes 3D Mark ini mencukupi untuk memberitahu seperti apa performance-nya pada gaming, yang tetap sangat bagus untuk laptop ini. Performanya mirip sekitar GPU RX 580 590 desktop ataupun GPU GTX 1660 desktop. Tidak ada bedanya dengan laptop ini. Walaupun ini 660 Ti, tapi ya versi laptop jadi sedikit lebih pelan. Lalu untuk build quality-nya sendiri seperti saya bilang, di bagian dalamnya plastik dan di bagian luarnya ada aluminium hanya di atasnya. Dan satu hal yang menarik adalah laptop ini memiliki sebuah webcam yang berbeda dengan Asus Zephyrus yang malah tidak memiliki sebuah webcam. Yang menurut saya itu adalah hal agak aneh. Untuk battery life-nya sendiri, laptop ini memiliki baterai 90 Wh, yang berarti laptop ini kebanyakan orang yang sudah mengetesnya, saya tidak bisa mengetesnya sekarang, bisa mendapatkan 8-9 jam atau lebih saat digunakan seperti biasa. Dan menurut saya itu hal yang sangat bagus juga, karena biasanya gaming laptop terkenal memiliki baterai sangat rendah, hanya 3-4 jam atau bahkan kurang dari itu. Tapi untuk CPU AMD Ryzen ini, walaupun ini CPU 8 core yang sangat kencang, saat digunakan dengan hal-hal sehari-hari seperti browsing dan juga nonton dan buka email atau hal-hal seperti itu, baterainya bisa sangat lama digunakannya, bahkan menyaingi laptop-laptop ultrabook dan super ringan yang lain. Jadi ini memang sebuah laptop yang bisa melakukan segala hal menurut saya. Dan mengapa saya sangat tertarik dengan laptop ini sekarang, apalagi dengan harganya yang dikeluarkan dengan Asus. Tapi ya, itu saja review saya kali ini. Menurut saya ini laptop yang sangat menarik dan juga performanya sangat luar biasa dengan CPU AMD Ryzen baru seri 4000 yang AMD memberikan pilihan 8 core untuk orang-orang yang membeli laptop relatif mainstream seperti ini yang harganya terjangkau. Tapi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga Anda menyukainya dan mungkin membeli laptop ini saat ini keluar di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan juga tolong klik subscribe dan like untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.